Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini aku mau bikin kue sus isi fla vanilla. Dan kue sus ini aku bikin pakai oven tangkring. Nanti aku kasih tips bagaimana caranya membuat kue sus supaya ketika di oven tidak melempem. Ya udah, yuk buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu gimana cara membuatnya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Let's get cooking. Untuk bahan fla vanilanya, di sini aku pakai 50 gram tepung maizena atau tepung jagung, kemudian 100 gram gula pasir, 1 bungkus myfla. Myfla ini carinya gampang kok, ini biasanya tersedia banyak di minimarket sekitaran rumah. Kemudian aku pakai 1 sendok makan butter. Teman-teman kalau mau pakai margarin juga boleh. Kalau mau lebih enak bisa gunakan butter. Kemudian 600 ml susu full cream. Kemudian untuk bahan kulit susnya, aku pakai 120 gram margarin, 4 butir telur ayam. Ini telurnya yang ukuran jumbo atau besar. Satu telur masih dalam keadaan bercangkang, aku timbang kurang lebih 70 gram. Dan nanti setelah 4 telur ini aku kocok lepas, kuning dan putihnya tercampur. Kalau ditakar itu 250 ml, 135 gram tepung terigu serbaguna atau protein sedang, sejumput garam, dan 240 ml air biasa. Dan untuk detail resepnya teman-teman bisa screenshot video ini atau nanti bisa juga cek di kolom deskripsi bawah video ya, nanti aku tuliskan di sana. Sekarang kita mau bikin fla vanilanya dulu. Tepung maizena tambah dengan gula pasir dan 1 bungkus myfla yang rasa vanila. Bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu supaya tercampur sebelum susu full creamnya kita masukkan. Kalau sudah diaduk-aduk, sekarang kita tambahkan 600 ml susu full cream. Aduk-aduk dulu ya sebelum api kompornya dinyalakan supaya tepung maizena, fla vanila dan juga gula pasirnya ini larut dulu, karena nanti kalau sudah dinyalakan api kompornya cepat banget langsung mengental, khawatirnya nanti banyak yang bergerindil tepung maizenanya. Nah, karena ini nggak pakai kuning telur, di sini aku tambahkan setetes atau 2 tetes pewarna kuning muda atau pewarna kuning telur ya, biar nanti warnanya lebih cantik. Kalau teman-teman mau ditambah dengan kuning telur boleh tambahkan 1 butir. Nah, ini kita masak sampai dengan mengental seperti ini. Apinya api sedang cenderung kecil aja. Kita aduk-aduk terus sampai benar-benar flanya ini mendidih dan meletup-letup ya, teksturnya jadi kental seperti ini ya. Ini aromanya wangi banget, aroma dari vanila dari myflanya itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kecilkan api kalau sudah meletup-letup, lalu tambahkan 1 sendok makan butter. Ini kita aduk-aduk lagi sampai butternya ini benar-benar mencair dan tercampur dengan baik. Kalau butternya sudah tercampur dengan baik, kita matikan api kompornya lalu pindahkan ke mangkuk atau wadah. Ini aku mau dinginkan dulu, aku mau simpan di kulkas kurang lebih 4 jam di kulkas bagian bawah, tapi jangan lupa bagian atasnya ditutup dengan plastik wrap dan usahakan plastik wrapnya benar-benar nempel di atas flanya ini supaya flanya tidak kering permukaannya, jadi nanti bisa dipakai semuanya. Kemudian, cara membuat kulit susnya, kita akan masak 240 ml air ditambah dengan 120 gram margarin. Ini kita masak di atas kompor. Kemudian boleh ditambah dengan sejumput garam, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini kita masak di atas kompor sampai margarinnya ini mencair dan airnya mendidih. Kita aduk-aduk ya, pakai apinya api sedang aja. Penting banget di tahapan membuat sus, teman-teman masak air dan margarinnya ini harus benar-benar sampai mendidih maksimal. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita kecilkan apinya, kecilkan maksimal, lalu kita tambahkan tepung terigunya. Kita aduk-aduk supaya tepung terigunya tercampur dengan baik ke dalam air dan margarinnya ini. Boleh bertahap ya, masukin tepung terigunya. Apinya
kecil banget, pokoknya paling kecil. Kita aduk-aduk terus seperti ini ya. Kita masak sampai agak kering seperti ini adonannya. Ini kan udah kelihatan agak kering kan. Ini penting banget teman-teman supaya susnya nanti berongga dan tidak kempes. Nah seperti ini. Kalau sudah kita bisa matikan api kompornya dan kita pindahkan ke dalam wadah lain supaya cepat dingin. Kalau sudah dingin baru bisa kita olah. Nah ini telur tadi aku sudah kocok lepas. Aku takar ke dalam gelas takar seperti ini. Kurang lebih 250 ml. Jadi teman-teman gak usah terpatok ke dalam berapa butirnya ya, tapi ditakar aja gak apa-apa. Kemudian adonan ini sudah dingin atau hangat-hangat kuku gak apa-apa. Kita pindahkan ke baskom yang lebih besar. Kemudian ini akan kita campur dengan telur yang sudah dikocok ini. Nah masukkan telurnya bertahap aja, boleh 4 atau 5 kali tahapan sambil terus kita aduk-aduk dengan spatula aja. Kalau teman-teman bikin susnya partai besar boleh pakai mixer ya, tapi gunakan kecepatan minimal, paling rendah aja. Nah telurnya ini dimasukkan secara bertahap, penting banget supaya adonannya nanti benar-benar menjadi adonan yang kalis gitu loh, tercampur dengan baik. Nah ini spatulaku terlalu unyu ya, susah buat ngaduk, aku mau ganti pakai centong nasi aja. Nah kalau pakai centong nasi seperti ini lebih nyaman dan lebih mudah, karena adonannya ini agak berat ya teman-teman. Pokoknya kita aduk-aduk terus, kita masukkan telurnya secara bertahap. Seperti ini ya. Nah hasil akhir dari adonannya lembek seperti ini teman-teman. Lembek tapi tidak lembek banget ya. Kalau kita angkat gini dia akan turun pelan-pelan. Nah seperti ini ya. Teman-teman bisa perhatikan hasilnya seperti ini. Lembek tapi nggak terlalu encer. Seperti ini ya. Kemudian kita pindahkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah dalam mencetak. Seperti ini hasilnya ya. Sekarang siap-siap kita cetak, siapkan loyang yang sudah dioles tipis dengan margarin, lalu spuitnya aku pakai yang seperti ini ya, spuit kecil. Kemudian ini spuitnya aku masukkan ke dalam plastik segitiga juga. Nah adonannya ini setelah digunting ujungnya kita masukkan ke dalam plastik yang ada spuitnya, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita tuangkan aja di atas loyang seperti ini. Kita tekan aja ujung atasnya, kita kita ini kan ya, nah diginikan, nah itu biar agak lancip maksudnya. Nah ini kita pencet aja seperti biasa, nah agak keluarkan gitu loh teman-teman bagian atasnya, biar nanti susnya itu kelihatan agak tinggi. Nah seperti ini. Maaf ya, ini tatanannya belum bisa rapi aku karena masih belajar. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga masih belajar. Nah sekarang aku mau oven ini, aku sudah panaskan oven 10 menit yang lalu. Kita oven dengan suhu tinggi. Nah kunci biar susnya itu tidak melempem ketika di oven. Kalau teman-teman pakai oven tangkring seperti aku, gunakan api paling besar dan jangan dibuka. Seperti ini ya hasilnya, jangan dibuka pokoknya. Jangan dibuka, ini di oven kurang lebih 30-an menit, hasilnya seperti ini. Kalau dibuka atau suhunya kurang panas, nanti bisa melempem susnya. Kalau sudah, ini fla yang sudah aku dinginkan di kulkas selama 4 jam, aku keluarkan. Dan tentunya padat ya flanya, efek dikulkasin. Ini akan kita hancurkan dengan mixer supaya tekstur flanya itu jadi lembut banget. Gak harus pakai mixer, kalau teman-teman mau pakai whisker juga gak apa-apa. Intinya biar flanya itu lembut. Kan udah set gitu karena lama didinginkan ya. Jadi kalau kita mixer seperti ini mudah jadinya. Flanya lembut banget dan ini enak banget. Flanya nggak bikin enek sama sekali ya teman-teman.
Ini flynya sudah siap untuk kita gunakan. Flynya juga kita masukkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah menyemprotkan. Nah, ini udah aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Sekarang cara menyemprotkan flynya. Oh ya, ini susnya ya teman-teman, susnya. Untuk ukuran susnya itu ya tergantung teman-teman sih mau besar atau kecil. Kalau aku agak kecil seperti ini. Caranya susnya kita lobangi. Hati-hati ya dengan pisau seperti ini. Kita sayat melingkar tapi jangan sampai putus. Jangan sampai putus ya. Nah, seperti ini tuh dalamnya. Kopong kan dalamnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan aja, kita semprotkan ke dalam seperti ini. Karena aku suka sus yang fly-nya itu banyak, ini fly-nya aku mau penuhin. Kalau mau dijual ya teman-teman nanti bisa diakalin ya fly-nya di lebih sedikit atau mau fly-nya banyak tapi harganya mau dinaikin. Kalau teman-teman pengen fly-nya nggak kelihatan bisa dengan cara kita semprotkan lewat bawah. Caranya yang bawah ini aku mau lobangi dulu dengan pisau karena aku nggak punya spatula yang sepuit kecil untuk menyemprotkan fly itu ada ya, tapi aku nggak punya, jadi aku mau lobangin dengan pisau lalu aku semprotkan aja langsung dengan plastiknya seperti ini kita isi sampai full. Nah, kalau mau dijual lebih safety sih kalau fly-nya nggak kelihatan seperti ini. Jangan khawatir fly-nya luber ke bawah atau ngalir lewat bawah, enggak, ini fly-nya dia teksturnya nggak cair ya, jadi nggak khawatir luber ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Gimana, tertarik buat membuat atau buat ide usaha? Buat teman-teman yang pengen jualan, aku doain semoga laris manis ya buat teman-teman yang pengen nyoba di rumah, semoga berhasil. Dan ini aku mau kasih lihat ke teman-teman yang tadi aku isi fly lewat bawah. Kalau dibelah seperti ini, fly-nya full ya. Ini enak banget, fly-nya lumernya pas menurut aku, nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Pokoknya ini enak banget, manisnya juga pas. Kalau mau dijual satuan seperti ini, teman-teman bisa dikemas dengan mika yang ukurannya 7x7 cm seperti ini ya, biar lebih higienis, tidak dihinggapi lalat ataupun tidak terkena debu. Sekian dulu masa kali ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Follow juga Instagram dan Facebook Resep Dapur Iza. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. See you. Bye-bye.